saja kita membuka Alkitab. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Kita hari ini membaca Efesus pasal yang pertama ayat 5 dan 6. Efesus yang pasal yang pertama ayat 5 dan ke-6. Kita akan membaca hanya dua ayat ini sebelum nanti kita lihat juga beberapa ayat yang lain. Mari kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, berdoa bersama-sama sebagai umat Tuhan yang menaikkan doa-doa dengan sehati, dan kami percaya Kau mendengar akan doa umat-Mu dan Kau akan bekerja sesuai dengan bijaksana, kedaulatan dan kasih-Mu kepada kami. Kami ingin berdoa saat ini untuk ketika kami akan merenungkan akan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, memimpin setiap kami, sehingga setiap firman yang akan kami renungkan boleh sungguh-sungguh kami terima dan kami percayai dan sungguh-sungguh kami pegang, sehingga kebenaran firman yang berkuasa itu boleh mengarahkan seluruh hidup kami, sehingga hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama-Mu dan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Berkati kami semua dan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, salah satu hal yang sering kami terima di dalam sidang sinode, bukan hanya kali ini, tapi juga setiap kali, tetapi khusus kali ini, ada banyak dorongan, ada banyak sharing daripada cabang-cabang yang ada, daripada pemimpin-pemimpin sinode, untuk kita boleh terus berjuang bagi kerajaan Allah di tengah-tengah akan dunia ini. Ya, mendengar sharing banyak cabang-cabang yang bertumbuh dan berjuang, kita dikuatkan dan juga kita didorong bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam tahun yang baru ini. Ya, secara khusus pentingnya bagi kita tahun ini, kita akan memulai satu pelayanan yang baru di Springvale. Seperti tadi sudah diumumkan, ini sesuatu tantangan yang tidak mudah. Kita terus harus berdoa dengan sungguh-sungguh, satu pelayanan yang belum pernah kita lakukan. Kita membangun satu jemaat yang baru, church planting di Springvale. Banyak hal yang kita belum mengerti, ya, meskipun kita sudah persiapkan banyak hal, tetapi biarlah kita tidak bersandar kepada semua persiapan yang dilakukan itu, tapi kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan dengan cara Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Masuki tahun ini kita, sebenarnya saya secara pribadi juga sangat gentar. Kita tahu begitu banyak tadi sudah pengumuman, begitu banyak apa yang kita akan kerjakan di dalam bahkan setengah tahun pertama ini. Belum lagi banyak hal yang belum diumumkan, misalnya kita persiapkan juga Welcoming Day sebentar lagi pada akhir Februari, awal Maret kita akan mulai lagi Welcoming Day, menjangkau para mahasiswa-mahasiswa yang baru, dan kemudian akan dipikirkan akan ada dua tempat, baik di Melbourne, di City Road maupun di Springvale. Ya, kita juga akan persiapkan ada ulang tahun gereja yang keberapa, 28, ya, sudah ke-28 pada akhir Februari yang akan datang. Kita banyak hal yang kita harus persiapkan dan kerjakan. Tapi kita dikuatkan untuk boleh berjuang di dalam waktu yang masih Tuhan berikan, di dalam kekuatan yang masih Tuhan berikan. Saya sendiri di satu sisi gentar menghadapi banyak hal yang baru, dengan tantangan yang baru, pekerjaan yang semakin banyak. Masuk ke tahun yang baru sudah melihat ke depan banyak hal yang harus kita kerjakan sesungguhnya. Tapi sekaligus dengan gentar, tetapi juga ada semangat, ya, bahwa banyak hal, excited untuk hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita boleh berjuang bersama-sama
di tengah-tengah kota Melbourne ini. Dikontraskan khususnya, meskipun kita banyak tantangan, kesulitan, tetapi kalau kita mengkontraskan dengan hidup yang saya perhatikan, termasuk di Indonesia, bertemu dengan orang-orang tertentu, maka tidak sedikit orang-orang yang hidup itu hanya untuk survive, ya. Orang-orang yang hidup tanpa tujuan sebenarnya, tanpa arti yang jelas, tanpa ada purpose dan goal yang ingin mereka kerjakan, yang hidup untuk survive hari demi hari, ya. Kerja, makan pun mungkin sudah tidak semangat, ya. Bekerja untuk dapat uang, tidak ada apa yang menggairahkan, tidak ada hal yang mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka, dan itu sebenarnya hidup yang sangat melelahkan jiwa manusia. Satu buku yang ditulis oleh Charles Colson berjudul Kingdoms in Conflict, itu menggambarkan satu peristiwa di dalam Perang Dunia Kedua, di mana ada prisoner of war di dalam dari Nazi di dalam Nazi concentration camp Nazi. Ada orang-orang di penjara di situ, disiksa oleh mereka, lalu kemudian mereka dipaksa untuk bekerja di tempat pengolahan kotoran manusia. Ya, mereka disuruh membangun tempat itu dan mengerjakan sewage plant, ya, pengolahan dan sebagainya, pengolahan kotoran dan sebagainya. Satu pekerjaan yang melelahkan, satu pekerjaan yang merendahkan, begitu ya, di satu sisi, seperti, dan dipaksa, satu kerja yang sangat berat. Namun demikian, Charles Colson mengatakan, meskipun berat, meskipun sulit, meskipun bau, tetapi tetap ini adalah suatu kerja, karena biar bagaimanapun ada sesuatu yang dicapai. Mereka sedang membangun, sedang mempersiapkan sewage plant itu, tempat pengolahan untuk kotoran. Tapi satu kali tempat itu yang sudah mereka bangun, kemudian hampir selesai itu, kemudian dibom oleh musuh, sehingga tempat itu hancur berantakan, dan kemudian Nazi itu, pemimpin Nazi itu, mereka menyuruh para prisoner of war ini, orang-orang yang dipenjara di dalam peperangan ini, mereka akhirnya disuruh mengambil pasir di satu tempat yang sudah hancur itu, disuruh ambil pasir dan menggotongnya dari satu tempat itu ke tempat yang lain, menumpahkan pasir itu ke tempat lain, dan disuruh balik lagi mengambil pasir itu di situ dan menumpahkannya lagi ke tempat yang sisi yang lainnya dengan kerja berat. Sesudah selesai, mereka disuruh ambil pasir di tempat ini dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Saudara sekalian, ini adalah bentuk siksaan bagi mereka, ya. Jadi dikontraskan dengan sebelumnya, meskipun kerja berat, kerja bau, kerja keras, dipaksa, tetap mereka ada tujuan, mengerjakan, ada yang dicapai meskipun susah. Tapi yang kedua ini, setelah tempat itu dibom, mereka bolak-balik pasir, mereka betul-betul disiksa demi disiksa itu sendiri. Bekerja demi bekerja itu sendiri. Tidak ada yang dicapai. Tidak ada tujuannya, sehingga tidak lama kemudian sebagian dari mereka mulai teriak, mulai nangis terseduh-seduh, mulai teriak tidak terkontrol sampai tentaranya itu harus menghajar dia, dan dia terus teriak tidak terkontrol sampai dihajar sampai mati. Baru diam. Ya, ada lagi sebagian lagi yang kemudian setelah beberapa waktu dia lari dari tempat itu dan menuju kawat berlistrik yang menjaga mereka. Semua teman-temannya sudah teriak, jangan mencoba menahan dia. Dia lari sekencang-kencangnya, menabrak pagar listrik itu sampai mati dia. Sebagian lagi menjadi gila karena harus mengerjakan satu pekerjaan yang betul-betul sia-sia. Tidak ada tujuannya, mengerjakan terus seperti itu, dan tidak ada arti daripada semua yang mereka kerjakan. Sudah sekali, seperti tadi saya katakan, tidak sedikit orang di dalam dunia ini hidup tanpa arti dan tujuan seperti demikian, meskipun mungkin tidak se-ekstrim seperti yang tadi, tetapi ya hidup untuk survive dan tidak tahu lagi sebenarnya
Untuk apa hidup itu? Untuk apa hidup itu? Hari ini saudara sekalian, di dalam tahun yang baru ini saya mengajak kita melihat dan merenungkan apa yang firman Tuhan katakan bagi hidup kita. Kita akan merenungkan rencana Allah yang sangat indah. Rencana Allah yang memberikan arti dan tujuan hidup bagi kita dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dan akan mendorong kita, meskipun banyak tantangan, meskipun tidak mudah, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini, tapi di dalam Kristus akan ada pengharapan yang pasti, ada rencana yang indah, dan yang mendorong kita untuk boleh semangat dan berjuang bersama-sama di dalam hidup yang masih Tuhan berikan, hidup yang berarti yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuan ini kita akan lihat di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Kita akan memikirkan dua hal dari dua ayat ini. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Nah, tujuannya ya. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita akan memikirkan dua hal tentang apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, menjadi tujuan bagi hidup kita. Kita akan melihat pertama adalah goal daripada destiny kita. Saya pakai istilah destiny dan saya jelaskan kenapa ya. Goal daripada destiny, tujuan, susah menerjemahkan kata ini ya. Goal dari destinasi kita, goal dari destiny kita. Dan kemudian yang kedua adalah kita akan memikirkan dasar daripada destiny kita. Ya, pakai istilah destiny itu seperti tujuan ya, akhirnya tujuan kita, goalnya itu kemana, dan juga kemudian dasar daripada apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Saya pakai kata destiny karena berkaitan dengan predestinasi. Ya, ayat yang ke-6 itu Indonesia juga tidak muncul. Ayat yang kelima, ya, tetapi di dalam bahasa Inggris kita membaca ayat yang kelima, in love he predestined us to be adopted as his sons. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan atau telah mempredestinasikan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Inilah hal yang pertama yang kita akan renungkan. Goal dari destiny kita adalah Tuhan telah mempredestinasikan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, saudara sekalian, melihat ayat yang keempat yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu kita melihat bahwa bicara tentang election, pilihan daripada Allah. Ayat yang keempat bicara, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, pemilihan Allah dengan predestinasi dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya berkait dengan erat. Ya, tentang Allah yang memilih dengan predestinasi. Kalau bicara tentang election, Allah yang telah memilih kita, itu berbicara menekankan kepada kebebasan Allah, kedaulatan Allah dalam memilih siapa yang dikehendakinya. Ya, waktu bicara tentang God's election, pemilihan Allah berbicara menunjuk kepada kebebasan Allah, kedaulatan Allah di dalam memilih siapa yang dikehendakinya. Tetapi predestinasi itu menekankan kepada tujuan dari pilihan Allah ini. Allah telah memilih, Allah election bicara tentang Allah bebas, berdaulat, memilih siapapun yang Dia kehendakinya. Tetapi predestinasi adalah yang sudah dipilih oleh Allah ini, tujuannya apa? Apa yang menjadi tujuan daripada pemilihan Allah ini? Apa yang menjadi tujuan mereka yang telah dipilih oleh Allah ini? Yaitu menjadi anak-anak Allah di dalam ayat yang kelima yang tadi kita baca. Dengan kata lain, inilah destiny yang ditetapkan Allah bagi mereka. Ketika Allah memilih mereka, ketika Allah memilih kita, umatnya, maka Dia memiliki tujuan dan Dia menetapkan tujuan itu pasti terjadi. Bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Waktu kita menjadi anak-anak Allah berarti kita akan menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kita akan menjadi memiliki ahli waris dari segala yang dimiliki oleh Allah. Ya, anak berarti dia juga menerima ahli waris dari segala yang dimiliki oleh Allah.
Dan kita juga menjadi anak-anak Allah berarti kita punya kemiripan. Ada karakter-karakter tertentu dengan Bapa kita yang di surga. Ya, kita adalah anak-anaknya. Ada karakter, ada ciri-ciri tertentu. Ya, kita melihat anak-anak kita akan tahu, ini lihat muka dia, kita tahu pasti orang tuanya tuh ini, gitu ya. Mirip sekali, banyak yang mirip. Ada cirinya, bukan hanya wajahnya, cara jalannya, cara senyumnya, itu banyak miripnya dengan orang tuanya. Nah, saudara sekalian, waktu kita bicara tentang kita menjadi anak-anak Allah, ini tujuan Allah, berarti kita juga menjadi orang-orang yang akan menerima segala berkat rohani di dalam surga. Ya, ayat yang ketiga yang kita sudah membahas juga, bahwa di dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Inilah yang akan kita terima, dan kita sudah mulai menerimanya, dan kita akan menerimanya secara lengkap nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 21 mengatakan, boleh dimunculkan di layar, sudah siap? Wahyu 3 ayat 21. Apakah ada? Wahyu 3 ayat 21, saya baca. Sudah siap? Audio, video, ada orangnya di situ? Nggak kelihatan. Lagi panik dia. Wahyu 3 ayat 21 saya bacakan bagi saudara sekalian. Nah, itu muncul ya. Barang siapa menang, perkataan Tuhan Yesus, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini janji daripada Tuhan. Kita akan, sudah bayangkan, ini rencana Tuhan bagi kita yang akan terjadi, belum terjadi sekarang, tetapi sudah mulai diberikan depositonya ya bagi kita, di dalam rohnya yang kudus yang diberikan kepada kita. Tetapi nanti ini janji Tuhan, ini goal destiny kita ketika kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang atas kematian, dan dalam bertata segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada Dia, dan nanti nyata bahwa sungguhnya Dia adalah Tuhan dari segala yang dipertuan, raja daripada segala raja. Dia akan duduk di sebelah kanan Bapa, dan kita pun yang menang duduk bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya. Inilah janji Tuhan, inilah rencana Tuhan bagi kita anak-anaknya. Sekarang ini Dia telah memberikan rohnya yang kudus sebagai jaminan. Di dalam ayat yang ke-14 kita sudah pernah mengutip bagian itu, dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya yang di dalam Wahyu pasal 3 yang kita baca tadi. Sekarang telah diberikan rohnya yang kudus sebagai jaminan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang terus akan tidak pernah meninggalkan kita sampai kita boleh menyelesaikan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah akan dunia ini. Dan di dalam dunia ini, sementara kita hidup di dalam dunia ini, masih ada kesulitan, masih ada pergumulan, masih ada tantangan, masih ada penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu, Roh Kudus menghibur, memberi kekuatan, dan memimpin kita. Ya, inilah rencana Tuhan bagi kita anak-anaknya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 mengatakan kepada kita demikian. Boleh munculkan sekali lagi? Belum siap ya? Sudah siap. Roma 8, 14, 17. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Kita akan menerima segala janji Allah. Tapi di dalam dunia ini, selama ada di dalam dunia ini, masih ada kesulitan, masih ada penderitaan, ya, dan itu adalah sarana Tuhan membentuk kita untuk kita boleh memancarkan akan karakter daripada Allah itu. Karakter yang penuh kasih, karakter yang sabar, karakter yang setia di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Dan Tuhan memimpin kita melalui penderitaan itu. Kita boleh terus menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang setia. Kalau kita setia di dalam menderita, terus setia kepada Tuhan, dan menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah rencana Tuhan bagi setiap kita, untuk kita boleh menjadi anak-anak Allah dan dengan segala dampak dan konsekuensi dan artinya. Hal yang selanjutnya, apa artinya menjadi anak-anak Allah? Juga kita berarti memiliki kemiripan karakter dengan Allah. Ya, seperti tadi saya sebutkan, kalau kita kembali kepada Efesus pasal yang pertama, maka kita melihat ada paling sedikit ada 3 karakter di situ yang dinyatakan, ya, di dalam ayat yang keempat dan kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus. Jadi paling sedikit ada 3 hal di situ kita boleh melihat apa artinya menjadi anak-anak Allah, memiliki karakter seperti Allah, yaitu kita memiliki hidup yang kudus dan tak bercacat, dan juga kemudian hidup yang kudus dan tak bercacat itu dinyatakan di dalam hidup yang penuh dengan kasih. Itu diulang di dalam pasal yang kelima. Kalau sudah melihat pasal yang kelima, maka kita melihat akan itulah yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, bagi anak-anaknya. Ayat yang kelima, pasal yang kelima, ayat yang pertama, saya bacakan bagi saudara. Sebab itu, di sana muncul lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah be imitators of God, ya. Therefore as dearly loved children and live a life of love. Sebagai orang-orang, anak-anak yang dikasihi oleh Bapa kita yang di surga, maka kita boleh hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dan pasal yang ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25, Efesus 5 ayat 25-27, mengulang kata kudus dan tidak bercacat atau tidak bercela itu. Perintah kepada suami, ini perintah suami yang sebenarnya juga perintah kepada semua orang-orang Kristen, ya, tetapi khususnya dalam pernikahan suami menjadi teladan, menjadi inisiator daripada kasih kepada istrinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Holy and blameless, itu muncul lagi, ya. Itu menjadi kehendak Tuhan yang mengasihi kita, menebus kita, menjadikan kita anak-anak Allah, supaya kita hidup penuh kasih dan supaya kita hidupnya kudus dan tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya. Saudara sekalian, ini kadang-kadang waktu kita bicara tentang kudus, tak bercacat, kadang-kadang kita pikir ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan untuk kita, sesuatu yang sangat sulit untuk kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengerti ini adalah kasih Tuhan kepada kita, ini adalah Tuhan menjadikan kita anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat karena kasih-Nya kepada kita dengan harga anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kita. Maka ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang mempermuliakan akan Tuhan, dan juga bukan hanya mempermuliakan Tuhan, juga adalah sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri.
Nah, kasih dengan kudus itu dua hal yang saya mau tekankan, dua hal ini yang menjadi sesuatu yang seperti paradoks, sesuatu yang seperti bertentangan satu dengan yang lain. Ya, hidup yang penuh kasih dengan hidup yang penuh kudus. Kita semua biasanya senang dengan orang yang penuh kasih, hidup yang menarik, hidup yang berkorban bagi orang lain. Ya, tetapi hidup yang kudus kadang-kadang kita menjauhi karena kekudusan itu pertama membongkar akan ketidakkudusan kita, tetapi juga sekaligus kekudusan itu seringkali secara negatif dilihat sebagai kita dikekang, tidak boleh ini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan harus begini, harus begitu, dan hidup yang sepertinya penuh dengan tantangan yang berat. Tetapi sebenarnya sesungguhnya dua-dua hal kita memerlukan, ya, hidup yang penuh kasih dengan hidup yang kudus, tak bercacat, hidup di dalam kebenaran. Itu dua-dua hal yang harus ada menjadi karakter daripada anak-anak Tuhan, karakter daripada gereja kita. Dua-dua hal itu harus ada untuk membawa kita menyatakan karakter Tuhan, menarik orang kepada Kristus itu sendiri, yang adalah kasih, yang adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita hanya menekankan hidup yang penuh dengan kasih, maka meskipun menarik orang, tetapi sebenarnya seringkali tidak membangun orang. Kalau hidup kasih tanpa kebenaran khususnya, biasanya kita akan kasih itu berubah menjadi kompromi, dengan apapun saja boleh, tindakan seperti apapun kita boleh toleransi, ya, karena kita dikatakan kita harus mengasihi orang yang berdosa. Tetapi hidupnya akhirnya sebenarnya tidak membangun akan orang lain. Tapi hidup yang hanya menekankan kudusan, kebenaran tanpa kasih, maka orang biasanya akan mundur, akan jauh, dan harus begini, harus begitu, menekankan, tidak ada kompromi sama sekali, dan akhirnya bukan kebenaran tetapi menjadi legalisme sebenarnya, kehidupan yang hanya melakukan hal yang benar tanpa ada kasih yang menyentuh dan membentuk akan hidup orang lain. Kasih dan kebenaran, ya, dan juga tak bercacat, itu menjadi ciri karakter orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang harus ada di dalam hidup kita dan akan membawa orang, menarik orang sekaligus membawa orang kepada kebenaran dan karakter daripada Tuhan sendiri. Nah, tapi saudara sekalian, ini bahkan meskipun ini adalah goal yang Tuhan berikan kepada kita, satu goal yang sangat indah bahwa kita menjadi anak-anak Allah, kita memiliki karakter yang mirip dengan Allah, kita akan menerima ahli waris daripada Allah, dan kita akan tidak pernah ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Kalau kita sudah anak-anak Allah yang dilahirkan oleh Roh Kudus, maka tidak ada apapun yang bisa mengubah itu. Yang sudah dilahirkan oleh Allah, maka tidak ada apapun yang bisa membunuh. Karena ini adalah pekerjaan daripada Tuhan. Ini adalah tujuan dan rencana Allah bagi kita anak-anak Tuhan. Tapi bukan, bahkan di dalam tujuan yang kita mau lihat di sini, tujuan menjadi anak-anak Allah pun sebenarnya bukan tujuan yang ultimate atau goal yang ultimate yang dinyatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ini khususnya. Goal yang ultimate itu ada di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Goal yang ultimate adalah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, saya pernah singgung akan bagian ini. Ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. Jadi tujuan kita sebagai anak-anak Allah ultimately adalah untuk memuji akan kemuliaan-Nya. Dan ketika hidup kita memuji kemuliaannya seperti dikatakan dalam bagian ini, itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Karena kita diciptakan untuk Dia, dan hati kita akan terus gelisah sampai kita datang dan mengalami rest di dalam Dia, maka tanpa kita kembali kepada Dia, hidup kita bukan hanya tidak mempermuliakan akan Tuhan, hidup kita akan terus gelisah seperti seorang penulis menggambarkan hidup kita itu seperti tanpa kembali kepada Tuhan, tanpa mempermuliakan Tuhan. Hidup kita itu seperti bola yang kita coba taruh ke dalam air. Kita tekan bola itu ke dalam air, dan kita tekan itu, dan dia terus bergerak, dan dia terus gelisah
Dan dia tidak akan diam sampai dia muncul keluar. Dan itulah yang Agustinus katakan, "You have created us for yourself, O Lord, and our hearts are restless till we find rest in Thee." Kita terus gelisah seperti bola itu sampai kita datang kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Waktu kita dijadikan anak-anak Allah, menerima segala berkat rohani, maka tujuan ultimately adalah supaya kita boleh mempermuliakan Dia, meninggikan akan nama Dia, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia itu. Ya, dengan kalimat itu kita memuji, memuliakan Dia, sekaligus kita sadar bahwa ketika kita memuji dan memuliakan Dia, itu adalah kasih karunia atau anugerah yang besar bagi setiap kita. Karena kita memang diciptakan untuk Dia, dan hati kita akan baru tenang, baru penuh, baru puas, baru hidup yang berkelimpahan ketika hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan dan menggenapi apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita, yaitu mempermuliakan nama-Nya. Sekali lagi saya membuat contoh dari C.S. Lewis yang mungkin sebagian sudah pernah dengar ya akan bagian ini, tapi saya rasa ini contoh yang saya tidak temukan contoh yang lebih baik untuk kita boleh mengerti akan kebenaran ini. Ya, bagaimana hidup yang mempermuliakan Tuhan itu adalah hidup yang membawa sukacita yang berlimpah-limpah sebenarnya bagi kita. C.S. Lewis menulis di salah satu bukunya pada waktu dia belum percaya kepada Kristus, dia membaca kitab Mazmur khususnya. Dia mengatakan membaca kitab Mazmur yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mazmur itu ultimately Mazmur ditulis oleh Daud, oleh Asaf, oleh penulis-penulis pemazmur, tetapi ultimately pemazmur itu ditulis oleh Tuhan, kita tahu bukan? Rohnya yang kudus yang mewahyukan itu, menginspirasikan kepada Daud, pada Asaf dan sebagainya. Maka ini adalah firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dari Tuhan sendiri. Apa isi firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu berisi, khususnya dalam Mazmur begitu banyak, mengatakan pujilah Tuhan, muliakanlah aku, tinggikanlah nama Tuhan, karena Dia itu besar, karena Tuhan itu baik, karena pekerjaannya itu dahsyat dan sebagainya. Maka C.S. Lewis ketika membaca bagian itu, dia merasa Tuhan itu seperti seorang perempuan yang insecure, yang terus ingin dipuji oleh orang lain. Dia merasa itu sebelum dia percaya kepada Tuhan. Ya, dia merasa Tuhan itu seperti perempuan yang insecure, yang dia gelisah, dia insecure, dia ingin dipuji oleh orang lain. Lihat berapa hebatnya aku, berapa cantiknya aku, berapa tas aku yang mahal, berapa montoknya akan tubuhku dan sebagainya. Gitu ya. Perempuan ini yang insecure, itu istilah daripada C.S. Lewis. Dia merasa Tuhan itu seperti seorang yang narsistik, ya, dan dia sangat rasa aneh sekali, dan dia tidak tertarik kepada Tuhan yang seperti demikian. Ya, kita tahu bukan, kalau kita ketemu orang yang seperti demikian. Kalau saya ketemu Pak William dan kemudian saya bilang, Pak William, lihat berapa hebatnya aku, berapa pintarnya aku, ya pujilah nama aku, muliakanlah aku. Dia akan lari dari saya jauh-jauh, ya, dia tidak mau dekat-dekat kepada saya. C.S. Lewis merasa Tuhan itu seperti demikian. Waktu dia membaca Mazmur, inilah firman Tuhan yang berkata ultimately, tetapi perkataannya adalah pujilah aku, muliakanlah aku. Lihat berapa besarnya aku, berapa mulianya aku, berapa indahnya aku, berapa hebatnya aku, berapa berkuasanya aku. Pujilah namaku, muliakanlah aku. Ini seperti seorang yang narsistik, si C.S. Lewis berpikir. Sampai dia menyadari satu hal yang melihat kalimat itu secara totally different. Berbeda sama sekali. Satu hal yang sebenarnya satu kebenaran yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dia katakan. Waktu dia memperhatikan dua orang yang sedang jatuh cinta, two lovers. Ya, dua orang yang sedang jatuh cinta, mereka saling memuji satu dengan yang lain. Ya, tidak disuruh, tidak dipaksa, tetapi mereka memuji. Orang jatuh cinta, dia akan lihat pasangannya yang dia sangat kasihi, dia akan lihat dan dia akan mengatakan, aduh, cantiknya kamu, ya.
senyummu, wah, rambutmu, ya, pandanganmu menggerakkan hatiku. Memuji, saling memuji. Lihat berapa gantengnya kamu, jalanmu, gagahnya kamu, dan sebagainya. Lovers itu saling memuji satu dengan yang lain. Bukan sebenarnya sedang memberi komplimen, saya selalu katakan, tapi sebenarnya dia sedang menyatakan kesukacitaannya melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang sangat menggerakkan hatinya. Pada waktu kita melihat apapun yang kita suka, kita melihat lukisan yang bagus. Kalau sudah suka lukisan, yang mungkin yang lebih umum adalah kita melihat pemandangan yang indah, ya, pemandangan yang indah. Ya, kalau 3 minggu di Indonesia, datang ke Melbourne pun kita lihat, waduh, ini langit biru ya, langit biru. Jakarta semua abu-abu gitu ya. Baru sadar kalau udah pergi berapa minggu baru sadar. Sudah kita setiap hari di sini, tiap hari langit biru, ya, bagus sekali gitu. Lihat sejauh pandangan bisa kelihatan, sejauh mata bisa melihat kelihatan, ya. Ini di Jakarta khususnya, mungkin di Bandung masih oke ya. Di Jakarta semua abu-abu, nggak kelihatan. Kita melihat pemandangan yang indah, apalagi ke Swiss, ke New Zealand, South Island. Ya, mungkin ada yang baru dari sana, sudah melihat, wow, sudah akan. Ya, itu saya pernah katakan, orang waktu melihat itu seringkali, ya, begitu bangun tidur di hotel, bangun tidur buka jendela, indahnya gunung-gunung, danau, dan sebagainya, begitu indah. Dan ketika kita menyatakan, begitu bagus ya, begitu indahnya, maka kita tidak sedang, C.S. Lewis bilang, kita tidak sedang memberikan komplimen kepada langit, kepada danau, kepada gunung. Untuk apa memberikan komplimen? Mereka nggak ngerti. Tetapi kita waktu melihat sesuatu yang indah itu, maka hati kita tidak bisa tidak akan mengekspresikan itu, menyatakan itu. How good, how beautiful. Nah, satu contoh yang terakhir, selalu pernah waktu dulu, kayak kalau tidak salah pas Australian Open juga, ya, saudara sebagian pernah dengar ya akan hal ini. Ya, waktu Australian Open sekarang, Australian Open sedang main di sini, ya, semua petenis dunia datang. Ya, sekarang mungkin bukan zamannya Djokovic masih jago katanya, tapi mungkin sudah mulai sakit-sakit, mulai tua, ya, mulai Jannik Sinner sama Alcaraz, ya, nomor 1 dunia, nomor 2 dunia. Ketika mereka main, sudah bayangkan siapapun sudah yang sudah tahu, ya, begitu hebat, begitu dahsyat, begitu, kalau musuhnya 1 kali 2 kali udah mati lah gitu. Ini bukan hanya 1 kali 2 kali, dia pukulan yang susah dia balikan dengan lebih susah lagi. Dan dia waktu balikan susah, dia balik yang hampir tidak mungkin, dia tapi balikan dengan luar biasa. Kita akan kagum luar biasa kalau kita mengerti main tenis, kita tahu apa artinya pukulan seperti itu, kita akan luar biasa, kita akan menyatakan, kalau kita nonton bahkan di TV pun kita akan teriak-teriak, kita akan mengatakan gila dan sebagainya, ya, karena begitu hebatnya. Kebenaran yang kita mau belajar adalah ini. Seorang pengkhotbah mengatakan, memberi kira-kira seperti ini contohnya. Kalau sudah diberikan tiket VIP di Rod Laver Arena itu ya, biasa yang paling besar, ya, final, Jannik Sinner lawan Alcaraz, final, sudah dapat VIP tiket gratis dengan seluruh makanan yang boleh ada di situ. Tempat yang paling enak, nonton yang paling enak, yang paling bagus, pertandingan yang paling hebat di seluruh dunia, betul-betul itu seluruh dunia, ya, Grand Slam, seluruh dunia, 2 orang yang paling hebat, semuanya gratis, tapi dengan satu syarat, saudara tidak boleh mengeluarkan 1 kalimat pun, tidak boleh mengekspresikan apapun, saudara hanya duduk diam manis, melihat pertandingan yang paling hebat di seluruh dunia. Bisa nggak? Pasti tidak bisa. Mau nggak? Pasti tidak mau kalau saudara pencinta tenis. Kecuali saudara tidak mencintai tenis, ngapain di situ? Ya. Saudara pencinta tenis, saudara mengerti tenis, saudara tahu berapa hebatnya mereka, nonton yang paling enak. Saudara tidak mungkin tidak bisa. Saudara tidak bisa diam. Saudara harus mengekspresikan itu. Saudara melihat pertandingan begitu hebat, saudara diam, tidak bisa di sini, tidak bisa.
Saudara harus menyatakan, saudara harus berdiri, harus tepuk tangan, harus teriak. Menyatakan berapa hebatnya. Maka C.S. Lewis mengatakan waktu engkau teriak, waktu engkau mengekspresikan pujian kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu, jauh lebih indah daripada segala manusia, jauh lebih mulia daripada semua pencapaian manusia, jauh lebih indah daripada gunung, danau, dan sebagainya. Ketika engkau mengekspresikan pujian, memuliakan Dia, maka itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga, dan bukan hanya mengekspresikan sukacitamu, tetapi sebenarnya menyempurnakan sukacitamu. Karena tanpa engkau mengekspresikan itu, sesuatu something wrong di dalam hati dan jiwa kita yang paling dalam. Waktu kita mengekspresikan itu, C.S. mengatakan bukan hanya mengekspresikan sukacitamu, tetapi menyempurnakan akan sukacitamu. Itulah tujuan yang ultimate bagi Tuhan, bagi kita kepada Tuhan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan tujuan supaya kita menjadi anak-anaknya, dan anak-anaknya ini kita semua dipanggil untuk memuji, memuliakan nama-Nya di dalam ibadah kita setiap hari Minggu, di dalam ibadah kita setiap hari kepada Tuhan, oleh semua hal yang kita kerjakan, ya, baik dalam keluarga, baik pekerjaan, di dalam church planting yang baru. Kita mau berjuang bersama-sama supaya nama-Nya dipermuliakan sebagai ekspresi kita memuji, memuliakan Dia, dan sekaligus ketika kita melakukan itu, kita mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang bersukacita. Seperti Pemazmur 16 mengatakan, di hadapan Allah ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan dipermuliakan nama Dia. Itulah tujuan ultimate Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Saudara sekalian, hal yang kedua terakhir, kita akan renungkan dasar daripada destiny ini, dasar daripada tujuan yang sudah kita mengerti ini, yang sudah dinyatakan dalam Efesus pasal pertama. Apa yang membuat kita bisa melakukan itu? Ya, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dasar daripada destiny kita ini adalah melalui Yesus Kristus. Ayat yang kelima sekali lagi. Dan sebenarnya ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya juga. Ayat yang kelima khususnya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, through Jesus Christ, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. And He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Jadi dasar daripada destiny kita, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah yang memuliakan Dia, meninggikan Dia, yaitu karena Kristus Yesus. Hanya satu cara, yaitu melalui Kristus Yesus, khususnya melalui kematian dan kebangkitannya bagi kita. Ayat yang ketujuh menyatakan itu, menjelaskan kepada kita, sebab di dalam Dia, ya, sekali lagi di dalam Dia, melalui Dia, dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, boleh dimunculkan sekarang. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, kita baca bersama-sama satu ayat ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Kristus sekali, mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, kepada Bapa. Membawa kita kepada Allah itu termasuk menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, di dalamnya membawa kita kepada Allah seperti pengertian yang general sekali, membawa kita berelasi dengan Allah. Kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa kita yang di surga,
dan kita menjadi anak-anak Allah. Hanya melalui Kristus, ya, dasar destiny kita, sehingga kita boleh mencapai, kita menjadi anak-anak Allah. Kita boleh menerima anugerah itu. Kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Semata-mata karena pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi dasarnya. Ini satu-satunya dasar atau cara sehingga kita boleh menerima anugerah yang besar ini. Dan kita harus meresponinya dengan iman. Tentu dia membawa kita kepada Allah. Kristus mati bagi kita. Kita itu siapa? Kita itu adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada dia. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Mungkin ayat yang terakhir boleh dimunculkan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Apakah ada? Yohanes 1 ayat 12? Tidak ada. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya. Yohanes 1 ayat ke-12 mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi muncul ya, anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Orang yang menerimanya menjadi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita percaya, Kristus datang ke dalam dunia, jadikan kita anak-anaknya, membawa kita kepada Allah, dan respons kita adalah kita percaya. Kita harus percaya, ada respons daripada kita. Ketika kita mendengar Injil, ketika kita mendengar apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, maka kita yang telah diberikan anugerah, kita harus percaya, kita harus berespons kepada Tuhan. Dan orang-orang yang respons kita justru menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita menghampiri perjamuan kudus hari ini, kita diingatkan akan anugerah Tuhan yang besar di dalam Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, yang tubuhnya dipecahkan bagi kita dan darahnya dicurahkan bagi kita. Mari kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita datang menghampiri meja perjamuan, menyadari ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah satu-satunya cara, satu-satunya dasar yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dasar yang pasti, karena Kristus telah mati bagi kita. Dan kita datang dengan iman, menerima dengan iman roti yang kita terima sebagai tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Kita menerima dengan spiritual taste, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kita menerima dengan lidah kita, meskipun kita makan roti dengan lidah fisik kita, tetapi lidah rohani kita menerima akan tubuh Kristus yang adalah betul-betul makanan yang menghidupkan kita. Lidah rohani kita menerima akan darah Kristus yang betul-betul minuman yang memberi kehidupan bagi kita. Itulah satu-satunya cara bagi kita yang Tuhan telah berikan untuk kita boleh menjadi anak-anaknya dan hidup mempermuliakan Dia. Terakhir, bahkan poin yang terakhir di dalam dasar dari destiny kita ini adalah bahkan ada dasar yang lebih dalam daripada itu. Ya, ada dasar yang lebih dalam seperti salib Kristus. Ada dasar apa lagi yang lebih dalam dari salib Kristus? Tapi ternyata Efesus pasal yang pertama yang tadi kita baca, ayat yang ke-5 itu kita melihat ada satu poin yang penting di sini. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Bagian terakhir, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, istilah Indonesia ini baik sebenarnya, meskipun paraphrase ya, sebenarnya sangat indah. Jadi Kristus datang, Kristus dijadikan dasar, Kristus mati bagi kita, menebus kita, mengampuni dosa kita, menjadikan kita anak-anak Allah
sehingga kita boleh menerima tujuan hidup yang mempermuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Semuanya itu dilakukan oleh Allah kepada kita. Dia menentukan itu dari semula sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Apa maksudnya kerelaan kehendak-Nya? Ya, NIV pakai istilah in accordance with His pleasure and will. Ini juga indah ya. In His pleasure and will. Di dalam ESV memakai istilah the purpose of His will. According to the purpose of His will. Nah, ini kadang-kadang ini justru membingungkan meskipun itu lebih literal. Ya, literalnya seperti itu. According to Dia. Jadi dalam kasih, ya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan the purpose of His will. Ya, itu literalnya seperti itu. The purpose of His will. Tapi maksudnya apa? Kenapa seperti double, ya, seperti dua hal. Ada purpose, ada will. Apa yang ditambahkan di situ? Dan kenapa harus ditambahkan? Sepertinya bukankah hanya sesuai dengan rencananya, the purpose. Ya. Kristus datang, dalam kasih Ia telah menentukan kita, predestined kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus sesuai dengan rencananya, according to His purpose. Sudah cukup kan? Sesuai dengan rencananya, according to His purpose. Atau according to His will. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Nya. Sudah cukup juga sebenarnya. Sudah cukup. Tapi kenapa dalam bahasa aslinya mengatakan the purpose of His will, according to the purpose of His will, double, the purpose of His will, rencana kehendak-Nya, ya, rencana kehendak-Nya. Nah, ini saudara sekalian, apa yang ditambahkan? Kita perlu pikir, ya, apa yang ditambahkan waktu Paulus di sini menekankan the purpose of His will. Yang ditekankan, saya rasa semangatnya itu ditangkap oleh Indonesia, sangat bagus. Yang ditekankan adalah bukan hanya Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anaknya, tapi Dia rela, Dia senang, Dia bersukacita, Dia bebas, Dia ingin kita menjadi anak-anaknya dan hidup mempermuliakan Dia dan hidup dalam kelimpahannya. Dia ingin melakukan itu, karena itu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kita untuk menebus kita, untuk menjadi dasar untuk kita boleh datang kembali kepada Tuhan dan menjadi anak-anaknya yang mempermuliakan akan Dia. Ini dasar yang lebih dalam, according to His will, ya, kerelaan kehendak-Nya. Ini sebenarnya berkali-kali dinyatakan di dalam ayat-ayat yang pasal yang pertama itu, ya, di dalam, bahkan di dalam ayat yang kelima tadi ada satu hal yang kehilangan di dalam bahasa Indonesia dan di dalam banyak terjemahan, termasuk ESV sebelum edisi 2016. ESV 2016 baru ditambahkan adalah to her, for her, atau for himself. Ya, jadi saya boleh dimunculkan ESV, ada dimunculkan ESV pasal Efesus 1 ayat yang ke-5 ada dimunculkan. Boleh dimunculkan? Apakah ada? Ya. Jadi kalau tidak ada, saya bacakan bagi saudara, ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus bagi dirinya, ya. Jadi dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya bagi dirinya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi itu adalah apa yang dikerjakan Tuhan, khususnya juga di dalam ayat yang ke-11 juga dikatakan sebenarnya, ya, bahwa aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, ya, bekerja sesuai dengan kerelaannya, sesuai dengan keputusannya, keputusan kehendak-Nya, sesuai dengan sukacitanya, sesuai dengan kebebasan daripada kehendak-Nya. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang menjadi dasar yang lebih dalam bagi kita. Kalau tadi kita bicara tentang rencana Allah bagi kita adalah supaya kita boleh mempermuliakan Dia sampai selama-lamanya,
Ya, rencana Dia adalah bagi Tuhan, rencana Allah bagi kita adalah supaya nama Dia dipermuliakan, dan itu sesuatu yang indah dan mulia dan anugerah besar bagi kita. Tapi dasar daripada semuanya itu, dasar daripada supaya kita mempermuliakan Dia adalah dari dirinya sendiri, bersumber dari Allah sendiri. Dari semula Dia menetapkan, Dia senang, Dia rela, Dia ingin melakukan itu semua. Dan di dalamnya ada anugerah yang begitu besar, sampai kita boleh mempermuliakan Dia sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, inilah yang rencana Tuhan bagi kita. Dia dari awal menentukan kita, menginginkan kita di dalam kesukacitaan dan kerelaannya untuk kita menjadi anak-anaknya, dan sehingga kita memuji dan memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Dan di tengah-tengahnya ada anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Termasuk di dalamnya adalah Tuhan rela, Tuhan senang untuk mengirim anaknya yang tunggal mati, menderita mati untuk menebus dosa kita. Nah, ini sesuatu yang misteri, ya, sesuatu yang misteri yang besar. Bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi anaknya yang tunggal, satu-satunya. Dia bukan anak yang diadopsi. Kita semua adalah anak-anak yang diadopsi. Di dalam bahasa Indonesia tidak muncul, ya. Kita tadi bahasa Inggrisnya berkali-kali saya sebutkan, He predestined us to be adopted, untuk menjadi diadopsi menjadi anak-anak Allah, ya. Sebenarnya kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, tapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal dari kekal sampai kekal. Dia dari sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada, dan Dia adalah anak Allah yang tunggal itu. Dia dilahirkan, ya, di dalam kekekalan bagi Allah. Satu misteri yang besar, bagaimana Allah Bapa yang sangat mengasihi anaknya satu-satunya tunggal itu, Dia senang, Dia bersukacita untuk menghancurkan anaknya sendiri demi kita. Nah, kita tidak mengerti sepenuhnya, dan ini satu tema yang besar yang kita tidak akan sempat membahas dalam kesempatan kali ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan adalah kita bisa mengerti sedikit tentang bagaimana Allah itu rela, ya, kerelaan kehendaknya untuk menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya, rela untuk mengirim anaknya yang tunggal mati bagi kita. Yaitu kita bisa mengerti kerelaan Allah Bapa melalui kerelaan Allah Anak. Karena Allah Anak, Dia yang kudus, yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan seluruh hidupnya. Tidak ada satu pun Dia yang melawan Bapa, melawan kehendaknya. Seluruh kehendak Bapa Dia lakukan, Dia taati. Bukan hanya Dia lakukan dan taati, Dia senang melakukannya. Dia bersukacita melakukannya. Tetapi kemudian ada satu hal yang begitu sulit, yang Dia sendiri takut, Dia sendiri gemetar, Dia sendiri berdoa dengan keringat bercucuran darah, yaitu ketika Dia harus menanggung murka Bapa yang mengasihinya itu. Dia harus menanggung murka Allah. Tapi Dia rela. Dari seluruh Injil menegaskan Yesus rela. Dia tahu Dia datang untuk itu. Bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang tidak mungkin dimengerti oleh kita, kesulitan, pergumulan, penderitaan daripada anak Allah yang tunggal itu. Tapi Dia rela. Dia mengatakan tidak ada seorang pun merebut nyawaku daripadaku. Kalau aku tidak memberikannya, maka tidak ada seorang pun bisa merebutnya. Tapi aku rela, aku datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dalam pergumulan yang sangat berat, Dia rela menyerahkan nyawanya. Bukan kehendakku, ya Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh penderitaan ini, murka daripada Bapa ditarik daripada aku, kalau boleh cawan ini disingkirkan dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus merendahkan dirinya, rela, taat kepada Bapa di surga. Inilah kita boleh melihat Kristus rela, Bapa di surga rela, bersukacita. Inilah kerelaan kehendaknya
yang Dia berikan kepada kita, supaya kita boleh menjadi anak-anaknya. Dari hati Allah yang paling dalam, Dia rela dan bersuka cita. Tidak bisa mengerti sepenuhnya. Mungkin satu kata yang bisa mencakup itu semua adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, yang dikasihi, yang paling dikasihinya itu. Tapi Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita menghampiri meja perjamuan, biarlah kita sekali lagi diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, dan kita boleh beriman, menyerahkan diri sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Masuki tahun yang baru dengan segenap hati, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Kita mau berjuang dengan iman, percaya kepada Tuhan, hidup mempermuliakan Dia oleh semua hal yang kita kerjakan, seluruh hidup kita, waktu kita, uang kita, tenaga kita, dan kita di dalamnya mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan, di dalam rencana kehendaknya, di dalam maksud dan rencana Tuhan bagi kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menghampiri meja-Mu pada pagi hari ini, biarlah hati kami sekali lagi digerakkan oleh firman Tuhan, oleh rencana-Mu yang sangat indah, yang sangat mulia bagi kami. Sekaligus kami sadar rencana Tuhan yang besar, mulia, dan indah itu supaya kami menjadi anak-anak-Mu, supaya kami membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dibayar, dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kami, dicurahkan bagi kami. Karena itu kami menghampiri meja-Mu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima mengingatkan kami akan kasih-Mu, dan kami mencicipi, melihat pengorbanan-Mu bagi kami ketika kami menerima roti dan anggur pada hari ini. Persiapkan hati kami dan bekerjalah di dalam hati dan jiwa kami yang paling dalam. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.